Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seringkali kita mengabaikan hidup doa karena merasa diri sudah kuat, sudah tidak perlu waktu untuk doa lagi. Tetapi justru di dalam keangkuhan kita menjadi jatuh, dan mungkin kita akan menjadi jauh daripada yang Tuhan kehendaki. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menjadikan kami makhluk baru dalam Kristus. Kami mohon, semoga kami menjadi serupa dengan Kristus, karena di dalam Dia kami telah Engkau satukan bersamamu. Ajarilah kami agar kami selalu mengandalkan Engkau dan menyertakan Engkau di dalam setiap karya dan aktivitas kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam surat pertama Rasul Yohanes mengajak kita semua untuk berdoa kepada Allah, bukan kepada yang lain. Untuk memohon belas kasih Allah dan bukan kepada yang lain. Allah kita, Sang Pemilik kehidupan, tahu apa yang terbaik bagi kita. Hanya saja seringkali kita mengabaikan komunikasi kita dengan Tuhan di dalam doa. Ada yang mengatakan kami ini orang yang sangat berdosa dan tidak pantas. Tetapi lihatlah di dalam surat pertama Rasul Yohanes, jelas dikatakan semua kejahatan tentu semuanya adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ketika seseorang itu melakukan pertobatan, ketika seseorang itu tidak nyaman dengan perbuatan dosanya, selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan jika dia jatuh segera bangkit dan memperbaiki dirinya. Tentu di dalam kesalahan perlu yang namanya sebuah pengakuan akan perbuatan salah. Setelah pengakuan, ada niat untuk meninggalkan segala sesuatu yang buruk itu untuk menjadi lebih baik. Dan untuk itu semua diperlukan yang namanya doa. Doa menjadi roh kekuatan bagi kita untuk melakukan sebuah perubahan, untuk melakukan sebuah perbaikan. Jangan karena merasa tidak pantas, akhirnya kita memilih jalan yang lain dan semakin menjauhkan diri daripada Dia yang menciptakan kita semua. Jangan kita merasa kurang pantas, merasa berdosa, lalu kita tidak pergi untuk berdoa. Kita tidak melakukan cara-cara ibadah kita sebagai orang beriman. Sebagai anak-anak Allah, kita diajak oleh Yohanes untuk terus berani belajar melibatkan Tuhan di dalam karya dan aktivitas kita. Sungguh sangat menarik di dalam Injil Yohanes pada hari ini. Sikap Yohanes yang sangat luar biasa. Kedatangan Sang Juru Selamat tidak dijadikannya sebagai sebuah saingan. Seringkali di dalam suatu kelompok pelayanan ataupun di dalam kelompok organisasi, ketika ada pendatang baru yang lebih berkualitas, kita merasa tersaingi. Kita sudah siap-siap bagaimana membunuh karakter yang baru saja datang. Kita tidak memikirkan bagaimana membantu pribadi atau seorang pelayan yang baru untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik lagi, untuk regenerasi. Seringkali juga karena orang ini atau pendatang ini adalah pesaing kita, kita tidak peduli akan keselamatannya. Kita pun enggan untuk mengingatkan orang-orang yang hendak terjatuh, karena selalu mengkecualikan dirinya atas kata mereka juga sudah dewasa.
Mereka tahu mana yang benar, mereka tahu mana yang salah. Padahal belum tentu umur yang dewasa menjadi jaminan seseorang itu tumbuh yang dewasa, bertumbuh baik secara spiritual, pribadi, ataupun secara kebijaksanaannya. Hari ini kita diajak untuk membantu sebagaimana Yohanes. Yohanes menyiapkan jalan, Yohanes menyiapkan segalanya sebelum Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kerendahan hati tidak membuat dia menjadi gagal di dalam pelayanan. Tetapi ingatlah, di dalam keangkuhan, merasa diri tidak perlu berdoa, lalu selalu menganggap pendatang baru sebagai sebuah ancaman. Hal ini akan merusak pelayanan kita. Hal ini akan merusak organisasi kita. Hal ini akan merusak suasana kerja yang ada di kantor kita. Hal ini akan merusak suasana pelayanan kita di dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keangkuhan selalu menjadi bumerang baik bagi diri kita, Anda, dan diri saya. Mari kita belajar untuk selalu sikap rendah hati, saling bahu-membahu, belajar memberikan yang terbaik. Jangan selalu mengatakan, kita semua sudah dewasa, kita tahu mana yang baik dan benar. Tetapi ada pribadi-pribadi yang perlu ditunjukkan kesalahannya, yang perlu ditunjukkan kebenarannya, supaya semakin semangat dan jika salah, semakin segera diperbaiki. Semoga teladan yang diberikan oleh Yohanes mengajarkan kepada kita semua, keangkuhan adalah awal dari kehancuran. Hidup tanpa doa ialah hidup yang tanpa makna di dalam persiarahan hidup kita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, ingat bahwa doa selalu menjadi roh yang akan menjiwai, membantu kita untuk menyemangati di dalam setiap karya dan aktivitas kita. Karena kita percaya dengan melibatkan Tuhan, Tuhan selalu membantu kita di dalam kebenaran. Dan janganlah menjadi angkuh, karena keangkuhan adalah awal dari kegagalan. Maka teruslah belajar, dan jika salah, perbaikilah, evaluasi dirimu, diriku, dan diri kita semua untuk menjadi yang lebih baik dan berintegritas. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.